Beresit atau Kejadian 41 ayat 39 dan 40. Vayomer Faroh el Yosef Acharei Chodia Elokim Otcha et kol sot ein nafon ve'chacham kamocha atatihe al beiti ve'al picha isach kol ami rak hakise egdal mimeka. Kemudian Firaun berkata kepada Yosef, karena Tuhan telah memberitahukan engkau tentang semua hal ini, tidak akan ada seorang pun yang begitu cerdas dan bijaksana seperti engkau. Engkau akan bertanggung jawab atas istana saya, dan dengan perintahmu semua rakyat saya akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Segera setelah Firaun memberi otoritas kepada Yosef, para astrolognya mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Kami sudah menyelidiki latar belakang Yosef, kata mereka. Dia adalah budak, dijual seharga 20 keping perak. Sekarang kamu menjadikannya raja kita. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Aku telah mengamatinya dengan cermat, jawab Firaun. Dia memiliki karakter bangsawan. Dia pasti diculik dari keluarga bangsawan dan dijual sebagai budak. Tapi apakah dia berpendidikan? Mereka bertanya. Agar dia diangkat ke posisi seperti itu, dia harus tahu semua 70 bahasa bangsa-bangsa. Tuhan mengawasi Yosef dan dia mengirim malaikat Gabriel untuk mengajarinya 70 bahasa. Itu terlalu banyak bagaimanapun juga untuk belajar dalam waktu yang singkat, dan Yosef menemukan dirinya tidak dapat mengingat semuanya. Tuhan kemudian menambahkan huruf He dari nama besarnya dan memanggilnya Yehosef. Sota 36b seperti tertulis di Mazmur 81 ayat 6. Edut bi Yehosef samobet seto al eret Mitzrayim sefar lo yareiti esma. Sebagai suatu peringatan bagi Yosef, sebagai suatu peringatan bagi Yehosef ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Dengan kekuatan spiritual tambahan, dia dapat mempelajari 70 bahasa dalam satu malam. Keesokan paginya, Firaun memanggil Yosef untuk pertemuan pribadi untuk menguji pengetahuannya. Apapun bahasa yang Firaun pakai untuk berbicara dan bertanya kepadanya, Yosef mampu membalas dengan lancar. Setelah Firaun berbicara semua 70 bahasa dari bangsa-bangsa, Yosef mulai berbicara kepada Firaun dalam bahasa Ibrani. Dan Firaun tidak dapat memahami sepatah kata pun. Dia benar-benar memohon kepada Yosef untuk mengajarinya bahasa baru ini. Tapi ketika mencoba, karena dia mau, dia tidak bisa menguasainya sama sekali. Menyadari apa yang terjadi, Firaun berlutut dan memohon agar Yosef tidak mengungkapkan ketidaktahuannya kepada siapapun. Jika orang mengetahui bahwa Yosef tahu sebuah bahasa dan justru Firaun yang tidak mengetahuinya, mereka akan mendakwa Firaun dan memahkotai Yosef di tempatnya. Dia memohon kepada Yosef untuk bersumpah agar tidak mengungkapkan ini, dan Yosef setuju. Sota 36d B. Yosef kemudian menggunakan itu untuk menegakkan sumpah yang dia buat dengan ayahnya. Sewaktu Yosef meminta kepada Firaun untuk menguburkan ayahnya di Gua Makpelah karena telah bersumpah kepada ayahnya, Firaun tidak setuju karena takutnya Yosef tidak kembali. Yosef pun berkata kepada Firaun bahwa dia juga bisa membatalkan sumpahnya kepada Firaun tentang Firaun yang tidak menguasai satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Akhirnya Firaun pun mengizinkan Yosef untuk menguburkan ayahnya di tanah suci. Pada masa itu, menurut kebiasaan di Mesir, setiap orang yang hendak menghadap raja, apabila ia seorang pangeran atau bangsawan, ia akan naik sampai ke anak tangga ke-31, dan raja akan turun sampai ke anak tangga 36, baru ia dapat berbicara dengan raja. Apabila ia seorang rakyat biasa, ia akan naik sampai ke anak tangga ke-3, dan raja turun sampai ke anak tangga ke-4, lalu berbicara dengan dia. Tetapi apabila ada seorang yang mampu berbicara dalam 70 bahasa, maka ia akan naik sampai ke anak tangga 70, lalu berdiri dan berbicara tepat di hadapan raja. Tapi bagi yang tidak sanggup mendaki sampai anak tangga ke-70, maka ia berhenti sampai di anak tangga yang sesuai dengan jumlah bahasa yang dikuasainya. Demikianlah tak seorang pun dapat memerintah atas mereka kecuali orang tersebut menguasai 70 bahasa. Sotah 36b Sefer Hayasar. Kejadian atau Beresit 41 ayat 41 dan 42. Vayomer Faro el Yosef re'e natati otcha al kol eret Mitzrayim. Vayasar Faro et habato me'al yado vaiten otah al yad Yosef. Vayal beas oto bigdei ses. Vayazen refit hasahaf al safaro. Kemudian Firaun berkata kepada Yosef, lihat, aku telah menempatkanmu sebagai penanggung jawab atas seluruh tanah Mesir.
Dan Firaun melepaskan cincinnya dari tangannya dan meletakkannya di tangan Yosef. Dia kemudian menyuruhnya mengenakan pakaian linen halus, dan dia menempatkan kalung emas di lehernya. Dengan melepas cincinnya dan memberikan kepada Yosef, Firaun menginvestasikannya dengan otoritas sebagai raja muda atas Mesir. Dia juga menyuruh Yosef mengenakan jubah linen, karena linen adalah kain yang dikenakan oleh bangsawan rasi. Firaun yang menyuruh Yosef mengenakan pakaian linen murni untuk melindunginya dari mata jahat, dari sihir, dan dari kekuatan jahat. Jika seseorang memakai pakaian linen putih murni, bahkan tanpa jahitan dari bahan lain, itu berfungsi sebagai pelindung dari kekuatan seperti itu. Seperti diketahui, 10 kekuatan sihir diberikan kepada dunia dan 9 diantaranya diambil oleh Mesir. Kidusin 49b. Oleh karena itu, Firaun memberi jubah linen Yosef murni untuk melindunginya dari sihir hitam. Para ahli sihir dan penyihir Mesir sangat iri dengan Yosef dan ingin menyakitinya dengan kekuatan sihir. Dengan mengenakan jubah linen putih, Yosef akan mampu berdiri di depan mereka dan mereka tidak akan bisa mencelakainya sama sekali. Yalkut Reufeni, CF Imre Sefer. Kejadian atau Bereshit 41 ayat 45. Vaikra paroch sem Yosef Safnat Paneah Waiten lo et asanat bat Potifera Kohen on leisah Wayetse Yosef al eret Misraim. Lalu Firaun menamai Yosef Safnat Paneah dan memberi dia putri Asnat, anak Potifera, imam kepala On, untuk menjadi istri. Dengan demikian Yosef muncul sebagai penanggung jawab atas tanah Mesir. Nama Safnat Paneah berasal dari kata Savun yang berarti tersembunyi dan dua kata Yafanah yang berarti mudah diungkapkan. Karena itu namanya berarti dia yang mudah mengungkapkan yang tersembunyi. Targum Bereshit Rabbah Rashi Rambam. Potifera tidak lain adalah tuan asli Yosef, yaitu Potifar. Dia adalah salah satu penguasa kota On. Di Mesir, Potifera berarti dia yang Ra berikan, di mana Ra adalah dewa Mesir yang adalah sama dengan Heliopolis, sebuah kota 7 mil di timur laut dari Kairo modern. Situs kuil utama dewa matahari. Nama suci Heliopolis adalah Per-Ra, secara harfiah kota Ra. Hal ini juga disebutkan dalam Kejadian 41 ayat 50, 46 ayat 20 Radak, pada Yehezkel 37 ayat 17. Orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa Asnat adalah putri Dinah yang telah dikaruniai oleh putra Sichem dari Hamor. Yakov harus menyembunyikannya bayi itu di luar rumahnya karena saudara laki-laki Dinah ingin membunuhnya. Dia menyembunyikannya di bawah semak Seneh, dan karena alasan itu dia diberi nama Asnat. Yakov berdoa untuk keselamatannya dan menggantung medali emas di lehernya yang bertuliskan kata-kata, siapapun yang menikahi gadis ini harus tahu bahwa anak-anaknya akan menjadi keturunan Yakov. Malaikat Gabriel dan beberapa orang mengatakan Mikhael membawa Asnat ke Mesir, ke rumah Potifar. Di sana ia dibesarkan dan dibesarkan sebagai anak tiri Pirkei Rabbi Eliezer Sedah Laderech Bachia. Di Mesir, Asnat berarti milik Neit, di mana Neit adalah dewi Mesir. Ketika Yosef dibawa ke seluruh ibu kota, semua wanita Mesir berdiri di atas atap, di mana mereka dapat melihat kecantikannya, ketampanannya. Masing-masing melemparkan kepadanya hadiah-hadiah terbaik yang mampu dia dapatkan dalam upaya untuk menarik perhatiannya. Karena Asnat tidak punya apa-apa lagi, dia melemparkan Yosef dengan medalinya. Yosef membaca dan melihat bahwa dia adalah keturunan Yakov. Yosef pun meminta tangannya untuk masuk dalam pernikahan. Bereshit Rabbah.